Silakan Malik untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Malik atas sudah memimpin doa. Baik, Ibu lanjut absensi dulu ya, presensi dulu. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, kemarin sempat ada yang sakit, Naila ya. Nay, sudah sembuh giginya? Alhamdulillah sudah sembuh. Baik ya, semua semoga selalu sehat, bisa menjaga kesehatannya ya, karena imun kita harus bagus agar bisa anak-anakku belajar dengan baik ya. Oke. Selanjutnya kita sebelum memulai ke materi ada pretest ya. Untuk pretestnya kami sudah share linknya, ada di Google Classroom. Silakan dibuka HP-nya. Ada yang punya kendala jaringan atau tidak punya kuota? Aman semua? Oke, aman semua ya. Kalau aman semua, sudah standby kah di gadgetnya? Oke, kalau sudah, Ibu buka linknya. Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan dengan jujur. Ini mengukur kemampuan awal kalian di dalam materi media biakan. Oke, waktu pretestnya 5 menit ya. Kalau ada yang kesulitan boleh disampaikan ke Ibu. Takutnya ada kendala jaringan atau gadgetnya. Tadi ada kendala. Ada yang sudah selesai? Ah? Ada yang sudah selesai? Woi, keren. Waktunya baru 3 menit ya. Keren, jago. Sudah ada yang masuk jawabannya ya. Tadi yang ada kendala dengan gadget itu sudah bisa kan? Oke, waktunya 4 menit. Ada yang masih jauh gitu baru mengerjakan soal selain video, karena tadi video ada kendala dengan gadget. Oke, yang di meja 1 sudah selesai semua? Sudah. Yang di meja 2? Mantap. Meja 3? Oke. Gimana kesan mengerjakan pretestnya? Susah. Oh, seru. Kenapa? Nggak ngerti. Oke. Saya bisa lihat gambarannya sekilas. Video sudah selesai kan ya? Sudah? Oke. Baik. Kami lanjutkan dulu ke PPT ya. Baik. Kita masuk ke slide selanjutnya. Teman, HP-nya boleh disimpan. Kalau sudah selesai, HP-nya boleh disimpan terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan dari slide yang Ibu tampilkan. Apa yang kalian pikirkan ketika anak-anakku melihat gambar ini? Yang di area pinggir dari ruangan ini boleh ke tengah. Khawatir dia, karena di sana tidak ada ya. Boleh silakan bergabung ke area tengah itu. Expired mungkin terkontaminasi. Oke ya. Kira-kira
Kenapa bisa terjadi? Karena kemungkinan produknya disimpan di ruang terbuka, cakap. Lalu ada bakteri dari luar berkontaminasi, produknya sudah lama. Kemudian kenapa ya? Kok tadi katanya dari jamur yang tumbuh, kok bisa ya jamur tumbuh di sini atau bakteri tumbuh di susu? Kenapa? Karena ada apanya di produk ini? Ada nutrisi, ada unsur hara. Cakap boleh tepuk tangan buat temannya. Ada yang mau memberikan kata-kata motivasi untuk teman-teman ini? Ada yang bantu-bantu? Oh, biasa jago. Kakak, oh tetap semangat kalau belajar sudah di sore hari. Nah, sekarang dari gambar ke selanjutnya, masalah apa yang kira-kira dapat Anda identifikasi dari 3 gambar ini? Ada apa? Mau dari yang mana dulu nih? Kiri, kanan, tengah? Ngomong kirinya kiri, jangan kiri kayak Oke, ini apa? Gambar apa, Nak? Tangan. Maksudnya gimana? Berarti kemungkinan bakteri yang tumbuh berasal dari ini masalahnya dari gambar 3 gambar ini. Lalu tangan kita dapat menyebabkan kontaminasi. 2. Jamur dapat tumbuh dalam media. 3. Jenis medianya berbeda. Baik, Ibu bantu coba tuliskan di sini. Masalah yang pertama tadi apa? Lalu yang kedua? Pada media. Lalu oke, baik. Menurut kalian, kalian sekarang masih siswa, apakah bisa kalian siswa khususnya calon analis mikrobiologi membuat tadi slide sebelumnya, membuat media-media ini? Bisa nggak? Apakah semua manusia bisa membuat media ini? Belum tentu. Kenapa? Karena ada teknik khusus. Selain teknik khusus, apakah semua bahan bisa? Ada apa berarti? Ada syarat media. Cakep yang bilang syarat media. Baik. Nah, hari ini yang akan kita pelajari target tujuannya yang pertama, anak-anakku bisa menjelaskan pengertian dari media biakan. Ya, kemudian mengklasifikasikan media biakan. 3 klasifikasinya ada berdasarkan bentuk, komposisi, dan juga fungsi. Lalu mengidentifikasi komposisi media biakan. Tadi teman-teman ada yang sudah menyampaikan komposisinya, Bu. Tidak semua bahan bisa dijadikan media. Oke. Lalu yang selanjutnya ada melaksanakan pembuatan media biakan, mempraktikkan penggunaan autoklaf, dan menyajikan hasil pembuatan media biakan. Kami bagi 2. Pertemuan hari ini hanya 3 tujuan, ya, menjelaskan, mengklasifikasi, dan mengidentifikasi. Untuk poin 4 sampai 6-nya akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu akan jelaskan sendiri tadi berdasarkan tujuan media biakan itu ada pembuktiannya, klasifikasinya dibagi 3, ada proses pembuatan, prosedur pembuatan media, dan ada prosedur penggunaan autoklaf. Ada yang pernah pakai autoklaf? Belum, nanti yang di pertemuan kedua. Sabar, hari ini secara teorinya dulu ya, seperti apa bahan yang dibutuhkan. Baik, sekarang memasuki sesi diskusi kelompok. Teman-teman sudah Ibu bagi, ya, nanti kelompok 1 ada Khairil, Malika, Andin, Zafira, Winda, dan Fahri. Ada semua? Hadir? On. Oke, jangan ngantuk karena jam kritis tidur. Siap. Yang kedua ada Abrisham, Shaila, Raisya, Jaskia, dan Reva.
Baik, yang ketiga ada Fatikah, Cindy, Gaida, Jofran, dan Sarah. Lalu yang keempat ada Diandra, Desta, Raya, Hasna, dan Amelia. Lalu kelompok kelima ada Malik, Arya, Atikah, Klevira, dan Salwa. Dan kelompok terakhir di sini ada Naila, Nazira, Endito, Vidya, Arli, dan Rafina. Ada yang mau tukar kelompok? Ikhlas ya, ikhlas. Oke. Baik. Nah, sebelum ke diskusi, Ibu berikan gambaran sedikit terlebih dahulu. Di sini ada beberapa gambar. Nah, untuk yang gambar di sebelah ini dulu ya. Redcon Aga, Meikonki, dan Nutrien Aga. Lalu di sebelahnya ada Triptik Soy Broth, Lactose Broth, dan Billion Green by Broth. Oke. Nah, kata kuncinya dari segi bentuk terlebih dahulu di situ. Yang kata terakhir dari setiap namanya ada kata agar, berarti kategorinya pada. Kalau yang kata terakhir dari nama medianya broad, berarti kategorinya sampai sini paham? Nanti di penugasan ada kalian mengelompokkan termasuk kategorinya berdasarkan bentuknya apa. Oke. Ya, sekarang silakan teman-teman bergabung dengan kelompoknya. Ibu minta perwakilan kelompoknya untuk mengambil LKPD yang hard file-nya karena khawatir ada gangguan sinyal. Ya, kami rencanakan LKPD-nya secara online. Teman-teman bisa akses di Google Classroom. Yang belum kelompok? Oke, lalu? Oke, baik. Silakan boleh kembali ke tempatnya. Oke, sudah bisa diakses kah link untuk bahan literaturnya? Oke, LKPD-nya silakan semua bisa mengakses. Kalian bisa langsung mengetikkan di LKPD online-nya. Ya, Ibu jelaskan dulu yang bagian identifikasi medianya di sini. Ada nama media, ya, tinggal tuliskan nama medianya apa, bentuknya apa. Tadi sudah ada clue-nya. Nomor lotnya dituliskan, tanggal kadaluarsa, lalu preparasinya berapa, pH seharusnya berapa, proses sterilisasinya bagaimana, fungsinya sebagai apa, dan ada komposisi medianya. Ada pertanyaan untuk mengawali diskusinya? Oke, jika tidak ada silakan dibuka ELKPD-nya. Sambil Ibu pantau dari sini juga ya, nanti Ibu akan keliling juga. Jika ada kendala disampaikan saja, nah. Oke, baik. Ibu cek lewat online dulu ya. Nanti Ibu akan keliling ke setiap kelompok. Baik, kelompok 1 ada 5 orang. Oh, 6 orang ya? 1, 2. Ada yang kendala HP tidak bisa akses? Oke, kelompok 2-nya ada. Nah, ini udah ya di kelompok 2 ada Raisya sudah mulai mengetik. Tadi di kelompok 1 udah mulai mengisi nih. Wah, kerjasamanya bagus sekali. Lalu kelompok 3 kita lihat. Oke, ada yang sudah mulai mengetik juga ya.
Kelompok 4, oke. Kelompok 5, ya. Oke. Kelompok 6. Oke, silakan hasil diskusinya dicatat di LKPD ya. Ibu sambil berkeliling ya. Kelompok 4 ada kendala nggak? Belum ada, oke. Kelompok 4 itu ada desa, raya ya. Ya. Literatur yang nggak ada. Oh, boleh pakai isi yang dari ada di lab. Ya, yang dari wadah di lab. Ya. Ya, kamu pakai tulisan aja. Betul. Ya. Ayah, gimana meja? Dari kelompok mana gimana? Yang lain juga sama kelompok 6. Oh, boleh aktifannya. Oke. Untuk di LKPD yang bagian komposisi ini ada yang bertanya. Nah, ada bentuk komposisi, di sini tuliskan komposisinya apa saja. Hanya komposisi, misalnya ada apa? Pepton. Nah, tulis pepton. Ada apa lagi? Tulis. Ya, begitu. Hanya komposisinya saja. Misalnya pepton, apalagi pepton, agar, misalnya. Kemudian, tuliskan. Ya. Ya. Ke bawah. Ke bawah. Oke, kelompok 3 ada kendala nggak? Aman, aman? Aman. Kelompok 2 ada kendala? Aman. Sip. Kelompok 1? Aman. Iya, betul. Nomornya yang X ya. Tadi dari pertanyaan kelompok 4, pertanyaannya di bagian tanggal kadaluarsa. Ya, tanggal kadaluarsanya pakai yang sudah ada dari label di media masing-masing, media yang di lab yang data dari wadah media. Oke, tadi kelompok 3 ada yang bertanya, Ibu fungsinya ini maksudnya fungsi apa? Ini maksudnya fungsi dari media yang sedang kalian identifikasi. Apakah sebagai media umum, selektif, atau diferensial? Ya, jadi dicari di sumber literaturnya, di situ dibaca lebih teliti lagi ya. Baik. Ya. Kenapa? Yang bisa membuka KPD itu siapa? Jadi sebagian ada yang di sana, sebagian ada yang di sini. Itu aja kalau ada karena di kelompok 6 pengerjaan LKPD-nya ada beberapa gadget yang susah akses, boleh perwakilannya ada yang di sini pakai laptop Ibu. Untuk ketik silakan. Tadi Ibu lihat teman-teman sudah menulis di kertas kan?
Boleh? Karena kelompok yang lain ibu lihat aman lah gadgetnya, ini tadi 2-3 orang dari kelompok 6. Silakan boleh dipakai nak sini. Iya. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Oke, berapa soal lagi? 2. Oke. Teman-teman, Ibu ingatkan lagi, untuk di yang pekerjaan kalian yang nomor 6, ini fungsinya fungsi medianya secara umum ya. Media apa yang diidentifikasi fungsinya sebagai apa? Bukan fungsi dari setiap komposisinya. Oke? Baik. Kelompok 1 sudah selesai? Belum. Oke, berapa soal lagi? 2. Oke. Duduk. Kebetulan gadgetnya bagus ya. Jadi saling. Ada yang sudah selesai? Belum. Ada bicara apa? Baik. Waktu diskusinya 5 menit lagi ya. Coba. Kok aku lupa sih namanya? Waktu diskusinya 5 menit lagi ya. Gitu. Kelompok desa sudah selesai. Sudah. Ya. Biasanya nanti kan Ya, yang nomor 8 nanti. Setelah selesai pelajaran hari ini. Oke. Ayo, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok yang lain bagaimana menyusul? Kelompok 1 sudah? Oke. Sama tadi kelompok 4, diskusi kelompok 1. Kelompok 2? Nanti
Sedikit lagi, Jaka. Kelompok 3. Sedikit lagi. Kelompok 5 dan 6 bagaimana, Nak? Dikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Kelompok 6, aman, aman? Nah, sip. Sudah? Belum, Bu. Oh, belum. Baik. Oke. Untuk fungsi dikata lagi itu fungsi secara umum saja ya, bukan fungsi secara mendetail bisa menentukan apa-apanya, bukan. Oke. Oke, ada yang menyusul, ada yang sudah selesai lagi? Kelompok 3 gimana? Ada masalah di yang mana? Ada kendala apa? Kelompok 5? Oke, kelompok 5 udah selesai ya. Lalu kelompok 3, iya. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok Hisham? Sedikit lagi di bagian apa? Ada kendala? Udah apa belum ini ya? Mantap. Baik. Kelompok 3. Sedikit lagi di bagian komposisi. Komposisi yang mana, Nak? Oh, tinggal diketikkan ya. Sudah ketemu kan sumber dari sumber literaturnya? Oke. Kelompok 6. Coba di scroll ke bawah, Mbak. Ini lagi masih nambah-nambah. Tinggal ini dong. Oh ya udah, oke. Tinggal dulu temannya berarti ya. Sip, berarti kelompok 6 dan selesai. Kelompok 3. Dari sini. Kelompok 3. Oke, baik. Sebetulnya secara keseluruhan sudah ada gambaran, sudah diselesaikan. Ya, sekarang kita lanjut ke presentasi. Yang akan presentasi duluan, karena ini tanggal 2, jadi kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2. Nanti tolong teman-teman yang lain untuk menanggapi kelompok 2. Karena kita lihat bersama, jika ada yang sama dengan kelompoknya, berarti nanti saat teman-teman presentasi tidak perlu diulang. Tapi jika ada yang berbeda, silakan nanti dipresentasikan. Silakan kelompoknya Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami di sini adalah dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai media biakan. Nah, lalu untuk yang pertama ada disajikan suatu masalah yang akan dipresentasikan oleh Raisya. Yang pertama,
Yang pertama ini terdapat tiga gambar yang mungkin bisa kita identifikasi masalah dari ketiga gambar tersebut. Yang pertama yang sudah kita diskusikan, yaitu adalah gambar yang pertama ialah masalah dapat kita identifikasi bahwa tangan kita ini bisa menjadi sumber kontaminasi. Terutama apabila tangan kita yang kotor juga bisa menjadi tumbuhnya bakteri. Lalu yang kedua ialah sampel itu dapat ditumbuhi jamur. Dan yang ketiga ialah identifikasi masalahnya adalah jenis medianya yang berbeda. Lalu selanjutnya untuk nomor 2 akan dipresentasikan oleh teman saya, Shaila. Oke, sekalian menanggapi, boleh ibu sekalian menanggapi ya. Dari teman-teman kelompok 1, 3, 4, 5, dan 6, apakah ada yang sama identifikasi masalahnya dengan kelompok 2? Sama, ada yang berbeda? Atau sudah setuju dengan permasalahan yang muncul? Setuju. Ada yang mau menyanggah? Oke, setuju berarti? Ada yang mau menanggapi permasalahan ini? Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Desta? Malik? Boleh, silakan Malik. Saya Mas Rizal, izin menanggapi tentang masalah yang dipresentasikan. Untuk gambar yang kedua kan dibilang itu adalah jamur. Nah, cara tahunya itu jamur tumbuh di meja bagaimana? Bagaimana? Oh, itu bakteri. Saya identifikasi bagaimana? Oke, ini pertanyaan dari Malik. Sama dibahas semuanya ya, yang aktif semuanya. Gimana kita tahu ternyata yang gambar kedua itu jamur? Apa karakternya? Kalau saya itu bisa dipilih bakteri atau bisa lagi. Jadi kata kuncinya, ciri dari karakter koloni jamur atau kata khususnya apa? Kelompok 1, ciri dari koloni kata apa nak? Nah, diulang berarti Mbak. Silakan Mbak diulang. Apa pertanyaan Malik tadi? Pertanyaannya apa Malik, bisa diulang? Bagaimana cara mengidentifikasi apakah itu koloni jamur atau bakteri? Oke, apa ciri atau identifikasi bahwa yang gambar 2 adalah jamur atau bakteri? Silakan dijawab. Mungkin setelah kita melakukan uji sterilitas, itu bisa dilihat tumbuhnya suatu jamur atau bakteri itu juga dengan tanda-tandanya itu berstabil. Oke, jadi ciri dari koloni jamur adalah Oke, kelompok 1 bisa ditangkap ciri dari koloni jamur untuk yang jenis apa? Berserabut ya, sesuai gambarnya. Oke, next silakan. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada pencatatan informasi penting dari hasil penyelidikan suatu media yang kita identifikasi yang akan dipresentasikan oleh saya. Dan perkenalkan, nama saya Rahul Solajari Musaya dari kelompok 2. Oke, yang pertama ada nama media yang kita identifikasi yang bernama Krypton Soya Grow. Nah, lalu bentuk medianya sendiri, mohon maaf di sini ada typo ya. Seharusnya medianya cair dan nomor urutnya M011 dan tanggal kadaluarsanya adalah tanggal 1 bulan 11 2022. Nah, lalu untuk preparasi per liternya sendiri adalah 30 gram per liter. Nah, untuk pH seharusnya itu adalah 7,3 atau plus minus 0,2 sehingga memiliki range 7,1 sampai 7,5 pH-nya. Nah, untuk proses sterilisasinya sendiri yaitu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 menit dengan menggunakan autoclave. Nah, untuk fungsinya sendiri adalah menumbuhkan bakteri umum yang artinya media yang kita identifikasi ini adalah bukan media selektif. Nah, lalu untuk komposisi media tersendiri, yang pertama ada krypton, terus ada cyafecton, lalu ada sodium klorid, dextrose, dan dipotasium hidrogen fosfat. Oke, ada yang mau menanggapi pertanyaan kedua? Tadi Malik dari perwakilan kelompok 5 sudah menanggapi. Oke, pertama dari nama media
adakah yang nama medianya di akhir kata namanya sama? Boleh disebutkan apa? Kelompok berapa? Kelompok 4, nama medianya? Cakep. Kelompok berapa lagi? Ya, kelompok 6. Apa nama medianya? Berlian, green, biodot. Baik. Lalu bentuk medianya berarti sama ya, ada 3 kelompok ya yang media cair. Nomor lotnya apakah sama bentuknya media cair? Beda. Boleh disebutkan kalian ini presentasi dari kelompoknya desa berarti ya? Untuk kelompok 4 sendiri nomornya adalah M103. M103. Kelompok 6? Untuk kelompok 6 nomor lotnya 9231272. Oke, baik. Lanjut ke tanggal kadaluarsa, sama atau beda? Untuk padat dan cair sama atau beda tanggal kadaluarsanya? Masing-masing kelompok ada yang sama nggak dengan kelompoknya Reval? Berbeda semua ya? Oke, baik. Lalu preparasi per liternya sama, ada yang sama nggak 30 gram per liter? Baik. pH seharusnya? Berbeda. Proses sterilisasinya? Semua sama? Baik. Fungsinya apakah ada yang berbeda? Untuk yang media cair dulu? Beda. Untuk fungsi dari kelompoknya Deska, kelompok 4, fungsinya sebagai apa nak? Kalau laporan sendiri itu media untuk mendeteksi kehadiran koliform dalam air, makanan dan produk susu juga sebagai kaliform kaya untuk salmonella dan dalam pekerjaan fermentasi laktosa oleh bakteri pada umumnya. Jadi untuk media laktosa sendiri adalah media sensitif, dikhususkan untuk mendeteksi kehadiran koliform pada air. Oke, kalau kelompok 6? Media ini itu untuk isolasi dan budidaya organisme koliform dari krim, yogurt, atau susu mentah. Jadi media BGBB ini itu termasuk ke dalam media yang selektif. Baik. Lanjut ya, untuk yang cair dulu. Komposisinya pasti sama apa beda? Pasti beda, ya pasti beda. Baik. Silakan kelompok 2 dilanjutkan lagi. Nah, di sini saya Syaira dari kelompok 2 ingin memberikan presentasi untuk menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu fungsi dari setiap komposisi yang ada di dalam media Tripton cellulose. Yang pertama ada tripton yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan nitrogen, vitamin, dan karbon pada media TSB. Lalu ada soya pepton yang berfungsi untuk sebagai nutrisi untuk pertumbuhan mikroorganisme. Yang ketiga ada sodium chloride yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan osmosis pada medium. Lalu yang keempat ada dextrose yang berfungsi sebagai sumber karbohidrat. Dan yang terakhir ada dipotasium hidrogen fosfat yang berfungsi sebagai buffer atau penyangga medium. Baik, ada yang mau ditanyakan dari fungsinya? Kembali lagi ke yang media cair maupun padat, dilihat dari hasil presentasi, diskusi dan presentasi kelompok 2, apakah ada bahan atau komposisi media yang sama? Kemudian dari sumber literasi yang kalian peroleh, apakah sama fungsinya? Ada yang sama nggak? Yang sama apa? Sodium chloride. Oke, apakah sama sodium chloride fungsinya dengan yang ada di kelompok kalian hasil literasinya? Sama, mempertahankan keseimbangan osmosis pada medium. Oke, baik. Ada lagi yang sama? Dextrose. Oke. Dari kelompok 3, apakah sama fungsinya pun? Sama. Oke, baik. Di situ dextrose sebagai sumber karbohidrat. Oke, boleh dilanjutkan? Ya, akan melanjutkan dengan saya sendiri Abisham akan dimaksud dengan media biakan. Medium yang mengandung zat-zat organik seperti glukosa daging, sayur, sisa-sisa makanan atau ramuan-ramuan yang dibuat oleh manusia. Medium yang dimana medium ini tersusun dari kaldu utuh 3 gram, pepton 5 gram, medium yang mengandung zat-zat organik seperti rebusan daging, sayuran, sisa makanan atau ramuan yang dibuat oleh manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa media adalah suatu substrat untuk menumbuhkan
yang menjadi padat dan tetap tembus pandang pada sebuah inkubasi. Oke, baik. Artinya kesimpulannya, maaf bukan kesimpulan. Jadi secara definisi apa itu media biak kancah? Secara definisi media biakan sesuai di sini, jadi suatu substrat untuk menyimpan bakteri yang menjadi padat dan tetap tembus pandang pada suhu inkubasi. Baik, ada yang mau menanggapi? Silakan dilihat slide-nya, dibaca ulang. Ada yang mau menanggapi? Boleh, Desta? Syarat-syarat media Syarat media sendiri ya. Untuk media sendiri boleh dulu. Boleh. Teman kelompoknya boleh menanggapi. Baik, terima kasih Desta atas atas pertanyaannya. Di sini saya Rafa akan menjawab tentang syarat dari media sendiri. Yang pertama, media itu harus memiliki substrat atau zat hara yang dibutuhkan untuk bakteri tumbuh. Lalu yang kedua ada tekanan osmosis. Lalu yang ketiga ada tegangan permukaan. Lalu yang keempat pH-nya harus sesuai atau mungkin kurang lebih 7. Lalu yang terakhir harus steril. Baik, ada tanggapan Desta? Udah tahu sekarang syarat-syarat media apa saja? pertama seperti yang dijelaskan syarat media itu berarti harus mengandung semangat tulisan dan Apa? sembada yang berbentuk bakteri, yang kedua memiliki tekanan osmotik, lalu juga memiliki pH yang sesuai dengan yang dibutuhkan dan sebagainya. Oke. Ada lagi kelompok lain, kelompok satu mungkin mau menanggapi dari definisi media yang disampaikan oleh kelompok 2. Mungkin saya ingin Boleh, silakan bertanya Khairil. terkait tadi syarat media yang disebutkan. Bisa dijelaskan maksudnya syarat media steril itu bagaimana? Oke, khusus. Jadi pertanyaannya, salah satu syarat dari media adalah steril. Gimana itu bisa steril? Silakan. Ada kelompok lain mungkin yang mau menjawab dulu? Karena ini diskusi bersama, media judulnya sama. Makanya kelompok 3 ada yang mau jawab? Bagaimana media bisa steril? Diapakan ya media bisa steril? Ketika disterilisasi, cakep. Jangan ragu, salah panah. Namanya belajar, nggak apa-apa. Istilahnya kayak baju kita, kamu latihan jalan, jatuh nggak masalah. Sama dengan belajar ya, meskipun salah, berusaha saja, nanti akan gitu. Oke, perhatikan silahkan diulang proses gimana caranya syarat media yang steril itu dapat terpenuhi. Disterilisasi Dengan cara diinkubasi. Oke, kelompoknya ada yang mau menanggapi? Disterilkan menggunakan autoklaf. Silakan dilengkapi. Bagaimana prosesnya? Udah ada gambaran belum? Belum ada ya? Oke, karena memang baru pertemuan kedua ya nanti ya. Oke, betul. Disterilkan menggunakan autoklaf. Bagaimananya? Sabar, ada pertemuan kedua. Ya, tapi intinya disterilkan dengan cara apa? Kelompok 2? Dengan cara dengan suhu 121 derajat Celcius 15 KSI dengan autoklaf. Oke, artinya nanti disterilkan dengan autoklaf. Baik. Selanjutnya nomor 6. Baik, saya Zaskia akan menjelaskan pertanyaan nomor 6, yaitu klasifikasi media biakan yang sudah diidentifikasi oleh kelompok kami berdasarkan bentuk, komposisi, dan fungsinya. Berdasarkan bentuknya, TSB ini termasuk ke dalam media cair. Lalu komposisinya seperti yang sudah disebutkan tadi, ada silikon, sulfur, sodium fluoride, dextrose, dipotasium, hidrogen, fosfat. Lalu fungsinya, karena TSB ini termasuk ke dalam media yang umum, jadi fungsinya umum juga untuk menumbuhkan atau mengembangbiakkan bakteri seperti Salmonella, Pseudomonas, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Mycococcus subtilis, dan lain sebagainya. Oke. Ada yang mau menanggapi pertanyaan ke-6?
dari masing-masing kelompok, khususnya di bagian fungsi ya kita bahas ya. Untuk yang cair dulu deh, yang cair dulu tadi medianya selain kelompok 2 TSD ada yang Laplace Brown. Apakah fungsinya sama, media umum juga? Tidak, bagaimana? Itu medianya media selektif. Oke, Laplace Brown termasuk media selektif. Lalu kelompok 6 kategori berdasarkan fungsinya, media yang kalian diskusikan tadi termasuk memiliki fungsinya apa? Oke, selektif juga ya. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi ke kelompok 2? Cukup? Oke, boleh berikan tepuk tangan. Oke. Oh ya, ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami dari kelompok 2 pamit dan menutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dong. Kelompok 5 untuk presentasi. Ya, perwakilan aja kelompok 5. Satu orang aja, nggak apa-apa. Boleh. Kelompok. Baik. Tekniknya sama, artinya kan pertanyaannya sama ya. Dasar pertanyaannya semua sama. Kita minta perwakilan dari kelompok 5 untuk menjelaskan terutama yang persoalan atau pertanyaan yang di nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zaidan sebagai perwakilan kelompok 5. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang masalah nomor 3, yaitu informasi penting tentang media yang kelompok kami telah amati. Kelompok kami mengamati media McConkie Agam, bentuknya itu adalah media padat. Nomor lotnya adalah PM77596567112. Tanggal luarsanya itu adalah 2022 bulan kedua tanggal 21. Prevalensinya itu adalah 50 gram per liter dan pH salusnya itu 7,1 plus minus 0,2 atau 6,9 sampai 7,3. Kategorinya berarti sama-sama padat gitu ya. Kemudian nomor lot pasti beda. Tanggal kadaluarsa beda. Prevalensi beda. pH beda. Oke, pH boleh disebutkan khusus kelompok 3. Kalau untuk pH dari seluruh angka itu 5,6 plus minus 0,2 atau 5,4 sampai 5,8. Oke, artinya untuk yang kelompok 3 silakan diamati dibandingkan di bawah atau di atas pH dari McConkie. Di bawah. Oke, next kita lanjut dulu ya. Fungsinya sebagai apa? Kelompok 3? Oke, diulang perhatikan. Sebagai media penumbuh dan membiarkan jarum. Oke, berarti di situ fungsinya untuk menumbuhkan jamu. Satu kata kunci ditemukan di situ. Berarti pH pertumbuhan jamur. Kenapa? Lebih rendah daripada Java. Baik, dari komposisi media ada yang sama? Apa? Agar pasti. Betul ya. Oke, lanjut. Di bagian soal nomor 4, Peplos tadi udah ada yang bahas ya. Di kelompok 2 sama nggak? Sama. Lalu di sini muncul berikutnya apa? Mali? Ada Lacosta. Lacosta. Tadi sejenis di kelompok 2 dengan apa? Cakep. Sudah bisa menganalisis dari kalian. Next, perbedaan. Muncul nih perbedaannya di yang ketiga apa? Garam empedu. Oke, dijelaskan kepada teman-temannya bagi apa fungsinya? Fungsi dari garam empedu ini adalah sebagai agen selektif yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Oke, ada yang sama, ada media yang mengandung
kristal violet sebagai mirip seperti garam empedu, dia juga untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif. Oke, lanjut. Natrium klorida tadi sama, apakah semua media ada natrium klorida? Atau sodium klorida? Ada kan? Ada. Karena sebagai apa tadi? Sebagai penimbang osmosis. Oke. Next. Lagi. Selanjutnya ada neutral red sebagai indikator pH. Nah, indikator ini akan berwarna merah jika pH-nya di bawah 6,8. Dan yang terakhir ada agar untuk memadatkan media. Baik. Ada pertanyaan ke kelompok 5? Oke, silakan dia. Di kelompok kami kelas 12 itu nggak ada unsur Di ya, Pak. Kan memang jadi bisa disimpulkan oleh kelompok kalian nanti ya. Baik, ada lagi pertanyaan buat kelompok 5? Oke, Fatika. itu sebagai indikator pH yang akan menentukan jika pH itu berkekuatan itu maksudnya. Oke, ada tanggapan dulu dari kelompok 5, anggota kelompok 5. Kalau paham dengan pertanyaannya Fatika, di sini ada netral red, dikatakan sebagai indikator akan berwarna merah. Itu maksudnya apa? Kapan kita melihat itu berwarna merah? Begitu ya? Oke. Aku boleh izin jawab? Boleh, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari Fatika. Itu akan berwarna merah indikatornya jika pH-nya itu di bawah 6,8. Nah, pH pada media ini kan seharusnya 6,9 sampai 7,3. Nah, jika pH-nya itu di bawah 6,8, maka media tersebut belum bisa dipakai untuk menumbuhkan mikroba, sehingga pH-nya harus ditambahkan sehingga pH-nya harus ditambahkan. Itu. Ibu luruskan langsung ya. Oke. Kalau netral red ini sebagai indikator pH akan berwarna merah. Kata kunci merahnya, pertanyaannya Fatika, kapan itu terlihat merah? Itu terlihat merahnya nanti. Ingat di gambar yang pertama Ibu tampilkan, di RKP ini juga ada ya. Nah, ini. Jadi netral red itu sebagai indikator. Seperti teman-teman melakukan literasi pakai indikator. Apa? Kapan kamu berhenti melakukan literasi? Setelah ada perubahan warna. Sama. Kapan? Di dalam media teknologi yang sedang dijelaskan oleh terlihat warna merah. Ketika ada perubahan warna pada koloni yang tumbuh di medianya. Jadi di sini warna merahnya mengindikasikan bahwa di nekomki tersebut ada bakteri apa? Salmonella atau Shigella atau E. coli. Jadi targetnya berupa warna. Ya, oke. Jadi kategorinya untuk yang kelompok yang lain ini kategorinya apa, Nak? Kategori itu sebagai media selektif. Kategori Ya, kategorinya sebagai media selektif. Sampai sini paham? Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, jika cukup dari kelompok yang media padat, kelompok 1, ada yang mau disampaikan? Malika, Fahri, Akhirnya mungkin berkaitan dengan hasil karya kalian. Ada nggak? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Oh, Malik boleh silakan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang dari kelompok 1 kita bahas sedikit dulu ya. Kelompok 1 di sini kalian medianya apa, Nak? Oke, kategorinya sebagai media. Secara bentuk sebagai media padat, secara fungsi media umum. Baik.
Fungsi yang lainnya sama tadi ya dengan teman-temannya. Oke. Baik, kelompok 2 tadi sudah presentasi. Kelompok 3 sekarang. Kelompok 3. Oke, tadi keunikannya ada di PH ya. Sehingga kenapa untuk yang kelompok 3 tadi disampaikan oleh Sarah bahwa ini termasuk media selektif karena mengembangbiakannya hanya jamur. Ya, jamur itu bisa tumbuh di pH yang apa? Asam. Ya, kemudian itu yang membedakan khusus yang kelompok 3 ya, sudah bisa kalian ambil kesimpulan. Kemudian kelompok 4. Kelompok 4 tadi Desa sempat sampaikan ya, dia untuk pemerkaya di dalam proses pengujian koliform nantinya. Lalu kelompok 5 tadi Malik sudah tampil, kelompok 6. Baik, kelompok 6 bisa disampaikan termasuk ke dalam fungsinya sebagai media apa, Nak? Media selektif. Kenapa selektif? Oke, dihususkan. Sudah lebih khusus lagi ya untuk bakteri yang koliform. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah bisa difahami materinya? Baik. Nanti di akhir silakan diisi nomor 8. Kemudian kami akan melihat juga hasil dari diskusi dan presentasi kalian, juga melihat dari poin 8 ini. Jadi, sebutkan semua media yang dipresentasikan dari mulai kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, bentuknya apa, komposisinya apa, fungsinya apa. Ya. Oke. Baik, nanti untuk poin 8 ini bisa teman-teman selesaikan di rumah setelah ini. Yang penting gambarannya teman-teman tahu dulu bentuknya apa, lalu komposisinya bagaimana, minimal yang sendiri dulu, lalu fungsinya sebagai apa. Oke, sekarang Ibu lanjut ke sini. Nah, jadi berdasarkan hasil pemaparan teman-teman tadi, ada pengkategorian atau pengklasifikasian jenis media. Yang pertama berdasarkan bentuk. Bentuknya ada padat, lalu ada media semi padat, lalu ada media cair. Pembedanya apa dari media semi padat? Karena kebetulan kami tidak ada contoh dan tidak digunakan nanti saat praktik di Smartdo. Untuk media semi solid itu antara media padat dan cair. Artinya dia ada kandungan agarnya, tapi tidak sama kandungan jumlahnya dengan yang media padat. Jadi konsentrasi agar pada media semi solid lebih kecil, sekitar 5%. Gitu. Baik. Lalu secara komposisi. Nah, komposisi nanti tolong diganti di LHPD-nya. Yang kalian identifikasi tadi kategorinya berdasarkan komposisi apa? Media alami, sintetik atau semi sintetik. Jadi yang diuraikan di nomor 8 tadi bukan komposisi secara detail, tapi secara garis besar. Atau pengklasifikasian jenis media. Yang pertama berdasarkan bentuk. Bentuknya ada padat, lalu ada media semi padat, lalu ada media cair. Pembedanya apa dari media semi padat? Karena kebetulan kami tidak ada contoh dan tidak digunakan nanti saat praktik di Smartdo. Untuk media semi solid itu antara media padat dan cair. Artinya dia ada kandungan agarnya, tapi tidak sama kandungan jumlahnya dengan yang media padat. Jadi konsentrasi agar pada media semi solid lebih kecil, sekitar 5%. Gitu. Baik. Lalu secara komposisi. Nah, komposisi nanti tolong diganti di LHPD-nya. Yang kalian identifikasi tadi kategorinya berdasarkan komposisi apa? Media alami, sintetik atau semi sintetik. Jadi yang diuraikan di nomor 8 tadi bukan komposisi secara detail, tapi secara garis besar. Ya. Baik, kalau media alami berarti media yang betul-betul berbahan alam, seperti ya kentang aslinya, daging aslinya.
Lalu kalau media sintetik itu adalah media-media yang yang komposisinya memang dominan dari bahan-bahan kimiawi, tidak ada bahan alaminya. Sedangkan untuk yang semi sintetik adalah yang tadi kalian identifikasi. Itu. Kenapa semi sintetik? Karena balik lagi ingat sama teman-teman tadi komposisinya apa saja? Ada sodium chloride, terus keton, terus beef extract. Beef extract secara kalau beefnya berarti alami apa bukan? Alami. Karena diekstraksi maka menjadi semi sintetik. Begitu, ya. Oke, next. Kemudian berdasarkan fungsinya di sini ada berfungsi sebagai media umum. Tadi ya contohnya media umum yang dari kelompok presentasi kan ada media apa saja? Padatnya? Nutrien agar. Cairnya? Nutrien broth atau stripping cytosol. Lalu untuk media perkayaan? Media perkayaan apa? Lactose broth. Media selektif? Ada apa saja tadi? Saboros, dextrose agar, kemudian media broth. Untuk yang media diferensial, McConkey agar. Untuk media identifikasi itu sebetulnya ini semua media jenis yang padat terutama bisa juga masuk kategori media identifikasi jika apa? Jika keperluannya untuk mengidentifikasi seperti tadi gambar awal pas utama pendahuluan ada flap jari atau telapak tangan kita. Nah itu nanti untuk mengidentifikasi apakah di tangan kita ada sesuatunya. Ya, kemudian kalau media pengujian pun sama. Kita mau mengujikan apa? Seperti contohnya tadi kelompoknya Mali. Medianya apa nak? McConkey agar. McConkey agar itu untuk melakukan pengujian media apa? Bakteri apa? Salmonella atau Shigella atau E. coli. Media perhitungan. Nah, balik lagi sama ini media perhitungan dan identifikasi itu mirip. Kalau identifikasi hanya sebatas ada apa enggak nih di tangan kita bakterinya. Tapi kalau perhitungan sampai dihitung dari tangan kita tuh ada berapa juta. 10 pangkat berapa? Begitu ya. Sampai sini Pak? Alhamdulillah. Baik. Luruskan sebentar. Tadi yang kelompok media 2, Icam yang tadi menyebutkan media adalah substrat. Dia adalah substrat yang menumbuhkan kandungan bakteri yang menjadi padat dan tetap tertanam pada suhu inkubasi. Baik, kata kuncinya ini. Apakah hanya bakteri? Enggak. Ya, jadi sebaiknya bagaimana? Media adalah ya, baik. Oke, Ibu minta perwakilan kelas untuk menyimpulkan apa yang sudah teman-teman dapatkan dari pembelajaran sore hari yang ternyata hujan di luar. Silakan siapa? Meja kelompok 1. Andin. Kelompok 1. Simpulannya apa dari hari ini? Dari materi sore hari ini. Oke, boleh Malika. Semakin gelap di luar, semakin dingin, jadi harus semakin semangat. Oke, Malika, gimana Malika simpulannya? Jadi sore hari ini kita udah belajar tentang media hiasan, apa itu media hiasan, jenis-jenisnya juga, sama bahan-bahannya. Secara fungsi
setiap komposisi dari media itu ada aturannya masing-masing. Oke. Ya, terus saya. Terus ada juga definisi media, yaitu sebuah substrat yang mengandung nutrisi serta unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mikroba. Oke, baik. Terima kasih, Malika. Oke, satu orang lagi perwakilan dari kelompok 6. Simpulannya apa yang bisa teman-teman tarik dari pertemuan hari ini? Oh, boleh, Vidya. Silakan, Vidya. Vidya boleh ke sini. Gimana simpulan dari pembelajaran sore hari ini, Nak? Jadi sore hari ini itu kita belajar media biakan. Nah, media biakan itu sendiri itu artinya itu substrat yang untuk menumbuhkan mikroba. Nah, mikroorganisme. Nah, media itu tuh punya syarat. Salah satunya itu mengandung unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme yang mau kita tumbuhi. Terus secara umum media itu punya banyak fungsi. Nah, salah satunya itu ada fungsi yang umum itu biasanya itu bisa ditumbuhi dengan berbagai jenis mikroorganisme atau mikroba. Dan ada juga yang selektif. Nah, selektif ini biasanya itu kayak dikhususkan untuk beberapa jenis bakteri atau jamur gitu aja. Di akhir sesi, karena diawali dengan pretest, maka ada post-test. Oke, baik. Silakan kalian buka Google Classroom-nya. Sudah ada? Oke, kalau sudah ada, saya buka dulu aksesnya. Baik, sudah bisa diakses post-testnya? Oke, kalau sudah silakan dimulai. Durasi waktunya 3 menit. Loh, sama-sama. Durasinya 5 menit, 5 menit. Vidya gimana, Vid? Bisa? Selesai? Belum. Udah selesai. Saya lagi nggak bisa mantau nih. Karena tadi Vidya kan ada kendala gadget, jadi pakai laptop saya. Yang sudah selesai berarti mengucapkan alhamdulillah. Ada lagi yang menyusul? Ada kendala nggak? Ada kendala nggak? Aman? Oke, yang sudah? Bagaimana? Tadi kan di pretest teman-teman sudah lihat nilainya.
Prosesnya gimana? Alhamdulillah. Sama dengan pretest. Atau alhamdulillah apa? Lebih. Lebih apa sih? Kalian kok jadi nggak jelas makin sore? Lebih apa? Lebih baik nilainya. Oke, jadi penjelasannya bermanfaat berarti ya dari penjelasan teman-teman kalian tadi. Yang kelompok 6 udah selesai semua? Ya. Ngomong ini kan sudah. Kelompok 4 videonya sudah selesai. 3, 2, 1, mantap. Semangat Vidya. Karena Vidya kan tadi terlambat mulainya. Udah Ibu. Submit dong. Udah tapi nggak disubmit. View-nya berapa skornya? Nanti Ibu lihat ya. Yeay. Baik. Baik, proses sudah dilakukan, kemudian untuk pertemuan selanjutnya, teman-teman silakan lihat video tutorial dari pembuatan media biakan, ada di channel YouTube-nya Lab Mikrobiologi. Cari playlistnya, kemudian silakan cari yang tutorial dari pembuatan media biakan, karena ini akan menjadi bahan ajar atau sumber belajar kalian di rumah untuk pertemuan selanjutnya. Dan nanti pada pertemuan selanjutnya, teman-teman kami minta untuk membuat bagan kerja karena apa? Untuk penilaian individu. Nanti sistem kerjanya akan tetap berkelompok seperti ini, membuat media yang sudah diidentifikasi, tapi laporan kerjanya per individu. Ya, di mana akses untuk format laporan kerjanya ada di Google Form yang sudah Ibu sharing, juga di Google Classroom. Baik, sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ada yang masih belum clear? Sudah? Oke, mantap? Oke, kalau oke mantap. Ibu minta perwakilan kelas, berarti ketua kelas lagi Malik ya. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dulu kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari yang gelap ini. Maka kita berdoa supaya ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Malik dan anak-anak hebat dari kelas 11-9. Sesuai harapan dari Malik, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Semoga ilmu dari kami bisa membekali kalian di masa depan. Yang masa depannya dalam artian dalam dunia analis mikrobiologi maupun kehidupan. Yang tadi diingat di taman kenapa? Banyak kuman, berarti cuci tangan sebelum apa? Apakah kalian sebelum apa? Tidak. Ya, jadi kontrol tangan kalian, kondisikan tangan kalian, karena ternyata di tangan kita banyak kuman atau mikroorganisme, baik itu bakteri maupun jamur. Ya, akhir kata dari Ibu, terima kasih banyak untuk anak-anak hebat 11-9. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu.